kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu, dan atas keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami semua. Engkau sudah melayakkan kami semua. Dan lewat kebenaran-Mu ini Tuhan, bila hidup kami semakin diperbarui Tuhan. Dan lewat kebenaran-Mu ini Tuhan, kami yang awalnya salah langkah, kami bisa kembali lagi ke jalan-Mu Tuhan. Dan lewat kebenaran-Mu ini Tuhan, iman kami semakin teguh kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya kasih tambahan nyanyi ya. Ada Pak Juli, ada Pak Joni, yuk. Yang laki-laki nyanyi yuk. Tadi sama singer diajak ke surga. Sekarang nyanyinya juga tentang surga ya. Ya. Kita mulai ya. Yes. Ini ya. Sekian lama aku hidup di kemah ini. Sekian lama aku hidup di dunia ini. Ini isi hatiku, oh Tuhan. Kami rindu kota asal kami. Kami rindu pulang ke sana. Kami rindu berkumpul denganmu Bapa. Di sana tiada air mata, tiada kesedihan, tiada kesakitan, tiada kematian. Ku menunggu janjimu untuk bawa aku pulang ke kota kemuliaan-Mu. Ku menunggu pertemuan di awan-awan. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Mau nggak? Mau? Ke surga mau? Hari ini kalau diajak mau nggak? Hah? Loh. Kalau gitu tak ulangi satu kali lagi ya. Sekian lama aku tinggal di kemah ini. Sekian lama di dunia ini.
Ini isi hatiku, oh Tuhan. Kami rindu kota asal kami. Kami rindu pulang ke sana. Kami rindu berkumpul denganmu Bapa. Di sana tiada air mata, tiada kesedihan, tiada kesakitan, tiada kematian. Ku menunggu janjimu untuk bawa aku pulang ke kota kemuliaan-Mu. Ku menunggu pertemuan di awan-awan. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Mau sekarang ke surga? Mau? Atau belum? Hah? Belum? Saya tanya lagi. Ya. Mau ke surga enggak? Mau. Kalau sekarang? Nah. Coba, surga itu kayak kota apa sih? Hah? Mulia kan? Enggak ada kesedihan, enggak ada air mata. Dalane teko mas. Enak enggak? Kalau sekarang? No. Diajak ke kota yang demikian enaknya nggak gelem. Aneh kan? Aneh kan? Terus saudara sekarang memang bisa urip selamanya? Enggak kan? Pasti kan? Loh kalau sekarang diajak masuk surga, mau nggak? Hah? Mau kalau diajak. Koyok doa-doa niku dikabulno ae. Saudara hari ini kalau misalnya ada tawaran diajak Tuhan ke surga hari ini, pasti mau jawabnya. Ya kan? Wong seandainya. Ya kan? Tapi saudara takut kan? Loh lak mati aku lah, gitu. Ayo. Padahal coba selama urip ning donya iki akeh masalah enggak? Lah kok tahan? Kok tahan? Hah? Ya coba. Dunia ini enak nggak sih? Enak nggak? Ayo, Pak, dunia enak nggak, Pak? Nggak enak. Nggak enak dong, ayo. Bapak bilang nggak enak, Pak siapa? Pak Yosua. Ngomong nggak enak. Ibu? Tergantung lek ditagih utang nggak enak. Hah? Tergantung piye? Lek loro enak nggak?
Gusti Yesus pasti enak. Berarti melok Gusti Yesus pasti enak ngono. Ayo, melok Gusti Yesus pasti enak enggak? Enggak. Lek melok Gusti Yesus enak, melok jin jenenge. Yang bisa menjanjikan pasti enak itu jin. Yesus nggak pernah janji nggak enak. Buktinya Yesus disalib kok. Yesus enak nggak? Enggak. Disalib. Loh, Tuhannya kok mati wong Kristen? Ya? Tuhannya wong Kristen kok mati? Pernah tanya seperti itu? Pernah mikir nggak? Kok Tuhan mati? Mesinnya Tuhan kan gak iso mati, miber-miber. Superman aja gak iso mati, kok Tuhan iso mati? Ayo. Coba, lebih gampang mana? Tuhan sama seperti kita, bisa lapar, bisa mati, bisa ngantuk, bisa kuat, atau dia yang kayak Superman, bisa miber. Enak nih? Hah? Nah, enak bodoh. Lek Tuhan dari Superman, gak kabeh dari Superman. Tapi karena Tuhan sama, pernah jadi bayi, pernah jadi manusia, dan merasakan rasa sakit. Lek Tuhan gak iso mati, jenenge panjang umur. Tuhan harus mati. Saudara semua pasti mati kan? Sama-sama mati. Yesus juga mati. Tapi Yesus, lek Yesus bangkit, kita juga. Nah, enak melok Yesus iku loh. Lek Tuhan gak mati, kita juga gak mati semua kan? Makanya Tuhan harus mati, karena kita harus mati. Tapi Tuhan punya janji, dia bangkit. Itu bedanya Tuhan kita. Yesus kuat gak? Buktinya di mana kuatnya? Ayo, Bapak Ibu kuat gak? Apa buktinya kuat? Ngangkat timbo, ngangkat kayu. Apa? Coba. Yesus kuat nggak? Sebagai menungso, di mana kekuatan Tuhan kita? Orang bilang Yesus kok mati disalib, ya kan? Yesus lo kok mati, Tuhan lo kok mati disalib, berarti dia gak kuat. Coba aku takon, di mana kekuatan manusia? Coba, Bapak kuat disiksa? Kuat disalib, dipaku? Kuat? Nggak mampu. Kalau Yesus disalib, adu-adu nggak dia? Ngomong adu-adu lorone ngomong nggak? Kalau orang tahan rasa sakit, berarti orang kuat ngangkat timbo, coba jojon paku, ngomong adu-adu nggak? Berarti dia kuat nggak? Tenagane tok kuat, aslinya gembengan. Ayo coba. Yang dikatakan orang kuat itu bukan kekuatan luarnya, tapi bagaimana kekuatan dalamnya. Dia apa-apa no menter. Coba lihat. Ya, kekuatan Tuhan. Waktu di kayu salib, lek iku menungso biasa kuat gak? Kalau dia bukan Tuhan, siapa yang sanggup? Di atas kayu salib dipaku? Mangkel gak Tuhan dipaku? Mangkel. Nah, ibu ya kalau yang disalib mangkel. Kenapa? Bayangkan. Waktu di kayu salib, lek iku menungso biasa, pasti meso-meso. Kurang ajar, wong apik tak selametno, apik tak berkati kok aku disalib. Ya kan? Tapi dia bukan manusia biasa. Kalau gak Tuhan, gak mungkin mampu di kayu salib. Penuh dengan, ada yang polisi gak di sini? Ada yang polisi gak? Ada pernah ketangkap polisi gak? Oh gak ada, api-api kabeh berarti. Ya. Biasanya lek ngandeng kantor polisi supaya ngaku dia carane. Maling supaya ngaku dia pano. Digebui sampai Yesus digebui, dia tetap nggak berubah. Dia tidak ada rasa berubah. Waktu dia hidup, dia mengajarkan kasihilah sesamamu dan berdoalah untuk musuhmu. Buktikan Yesus, dibuktikan kan di kayu salib. Sing nyalib, sing ngidoni, sing nunjeki, sing jambak, sing telanjangi, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka. Lek iku menungso apa iso duwe hati sebaik itu. Coba bayangkan. Nang surga kepengin ndolek dalan sing angel apa sing gampang? Ndolek dalan sing angel ta sing gampang? Ndolek sing gampang. Beneran ya? Apa gak gelem sing gampang? Biasanya wong kan ngono.
dalan sing gampang golek sing angel. Sing angel kadang-kadang gak jelas pun tetap percaya. Enak ndi Pak sing gampang mbek sing angel? Sing gampang lah. Sing gampang. Sekarang saya tanya Ibu. Ibu punya rumah kan ya? Punya. Ya. Boleh orang sembarangan masuk rumahnya Ibu nggak? Oh, tidak boleh. Kenapa nggak boleh Bu? Kan sembarangan kalau yang kenal saja. Nah, oke. Yang kenal boleh ya? Boleh. Orang kalau mau ke rumahnya orang pakai baju bagus nggak? Pakai baju yang sopan nggak? Nggak sopan. Biasa, ya. Itu ibarat begini loh. Kalau orang buat baik itu biasa, karena dia manusia mau bertamu. Kalau seandainya dia telanjang, ke rumahnya Ibu gimana kira-kira? Saya pikirnya orang gila. Nah, makanya manusia itu, wong apik iku biasa, lek wong jahat iku, kita manusia loh. Manusia ambek hewan hebat nih. Coba manusia sama anjing hebat mana? Hebat manusia. Kalau hebat manusia Tuhan nggak suruh belajar sama anjing. Coba manusia hebat ya. Sopo sing setia ambek bojone terus. Ayo. Si nggak tahu nyokot. Coba asu sama manungso. Harusnya, kodratnya lebih hebat manusia. Tapi ternyata manusia harus belajar dari anjing tentang hal kesetiaan. Namanya kesetiaan. Asu itu dikei mangan 3 dina tok. Ya. Nurut sak lawas-lawase. Menungso dikei mangan 3 dina mari gak dikei mangan. Hah? Loh, aneh toh, Pak? Aneh kan? Anjing dikasih makan 3 hari, tahu berterima kasih. Manusia dikasih makan sebulan, mari ngono mandek. Coba. Oh, baru si makan. Kira-kira mari dikei mangan bendino, saulan dimandekno. Dimotivasi. Nah, kenapa? Aneh kan? Aneh kan? Makanya manusia itu kodratnya harus berbuat baik. Tetapi selama hidupnya dia ada distorsi daging gitu. Nuruti mangkel, nuruti macam-macam, ya. Yuk, sekarang kita balik ke firman. Allah, Bapa, Yesus. Ada berapa? Allah, Bapa, Yesus. Ono piro Tuhane? Allah itu sapa sih? Allah itu sapa? Kan kadang-kadang ditanya kan, wah lah wong Kristen telu. Allah itu sapa sih? Yesus. Bapak itu sapa sih? Allah. Hah? Bapak itu Allah. Berarti Allah dan Bapak sama. Yesus Sama Allah. Allah. Berarti Satu. 1, bukan 3 ya? Jelas ya? Yesus anak enggak? Allah. Ada bilang ono bapaknya, ono anaknya. Sering kan? Yesus bapaknya tak anaknya. Loh, tadi ngomong 1, sekarang bingung ditakoki. Anak Allah. Anak Allah. Berarti ono bapaknya? Ya, Yesus. Hah? Allah. Mana ini penjelasannya ya? Kita main Pak sama anak-anakan. Apa yang jadi anak? Yesus sebagai sahabat, pernah kan dengar kan? Yesus sebagai sahabat, setuju ya? Berarti Yesus sebagai sahabat kita, setuju ya Bu ya? Yesus sebagai kekasih, berarti kita sebagai mempelai. Iku berarti perumpamaan. Yesus sebagai guru, kita sebagai murid. Ada bapak, ada anak. Kalau Yesus mengibaratkan bapak dan kita di murid dengan guru, boleh nggak Yesus mengibaratkan bahwa ada bapak dan ada anak? Yuk kita sekarang ya. Ada berapa Tuhan kita sebetulnya sih? Efesus 1 ayat. Ayo, Yadar mana Yadar ini? Hah, Yadar mana nih? Sama Nana ya, oke. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, saya baca ulang ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berapa orang di sana?
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berapa pribadi di sana? Ada berapa yang kita lihat? 3. Hah? Saya bacakan lagi Efesus 1:17 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berapa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berapa? Yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia itu berapa orang? Padahal disebut Allah, Bapa, Tuhan kita. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini cuma satu. Allah itu sebagai penguasa, ya. Saudara, semua orang di sini pasti mengakui ada sesuatu yang berkuasa, kan? Ada yang lebih hebat, berkuasa secara spiritual, menguasai alam semesta, berkuasa ing dunya. Kalau dia berkuasa di alam semesta, namanya orang bisa menyebut la ilah, orang bisa menyebut ilah, orang bisa menyebut Allah, karena dia penguasa. Dunia punya penguasa, Indonesia punya penguasa. Siapa penguasa di Indonesia? Hah? Siapa namanya? Jokowi bukan penguasa. Yang penguasa presiden. Ya, yang disebut penguasa di Indonesia namanya presiden. Namanya Pak Jokowi tanpa gelar presiden jadi presiden nggak? Nggak bisa. Harus ada sebuah gelar di depannya. Dan inilah penguasa itu dicari semua orang. Tapi yang menguasai di bumi ini namanya Tuhan. Dan Tuhan itu namanya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan penguasa di alam semesta. Jadi saudara jangan bingung. Tuhan monopiro cuma satu. Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Lho lek Tuhan nang ngene bumi, surgane kosong. Iya kan? Kalau Allah masuk ke bumi, surganya kosong. Memangnya Pak Samin. Kalau Pak Samin, kalau Yesus maha segala-galanya. Makanya banyak orang menggambarkan Tuhan seperti Pak Samin. Pak Samin cuma satu, begitu keluar rumah kosong rumahnya. Menggambarkan Tuhan jangan pakai manusia. Jauh, walaupun dia rupa manusia, tetapi dia melebihi apapun yang kita bisa bayangkan. Tuhan itu roh, dia mampu segala-galanya. Coba, diri kita ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Pak Yosua, saya tanya, pernah kenal sama rohnya Pak Yosua? Rupanya kayak apa rohnya? Kan gak ada yang tahu. Makanya penggambaran paling sempurna 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, di sorga ada kesaksian. Yang namanya kesaksian itu berarti bisa disaksikan. Bisa disaksikan yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus dalam satu dalam satu kesatuan. Seperti Pak Yosua tadi. Pak Yosua, tubuhnya Pak Yosua, jiwanya juga, rohnya juga. Nah sekarang bisa dipisah nggak Pak? Bisa mati. Ya itulah, sebetulnya gampang. Tapi Pak Yosua kan ada 3. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Coba pisahan mati. Makanya disebut ketiganya adalah satu. Kalau mau lihat 3 menjadi 1, jangan pakai mata. Kalau mau melihat 3 menjadi 1, melihatnya pakai apa? Melihat pakai apa coba? Supaya ketok telu dari situ, melihatnya pakai apa? Nah, gak paham kan?
Mata selalu melihat fakta, tidak bisa ditipu. Tapi coba, saudara bisa nggak makan pakai mata? Hah? Bisa nggak Yadar? Yadar nggak bisa. Ibu bisa makan pakai mata nggak? Saya bisa makan pakai mata. Saya bisa makan pakai telinga. Kalah dong ibu. Hah? Loh, coba. Ibu masih makan pakai mulut? Kuno bu. Kalau makan pakai mulut kuno. Makan pakai mulut pakai tangan itu kuno. Wis biasa. Tapi manusia roh makannya pakai apa coba? Manusia roh makannya pakai apa? Pakai mata dan sing dipangan apa? Nah ya sudah. Kita sanggup makan firman kok. Ngomong firman dimakan ini? Enggak kan? Tapi Anda bisa kan? Makan firman, baca firman, makan masuk dalam tubuh bisa kan? Bisa. Nah, kalau bisa makan pakai mata, makan pakai telinga, mestinya menggambarkan yang tiga menjadi satu, enggak angel-angel. Lah kon ndeloke pakai mata dhewe. Coba delon pakai mata rohani. Siapa Tuhan itu? Ada berapa Tuhan itu? Makanya banyak orang yang tidak mengerti. Ketika ditanya Tuhan kita, "Lu Tuhanmu kok mati?" Lu lek gak mati panjang umur. Dan tidak ada manusia di bumi ini yang gak mati selamanya. Dia harus mati dulu. Karena ini kodrat. Dari mati, bangkit. Lah Yesus Superman angel. Nang Hollywood, kita gak bisa. Makanya Yesus gak jadi Superman. Dia harus jadi manusia seperti Pak Yosua. Seperti bapak-bapak ini. Membuktikan bahwa tubuh ini bisa dibangkitkan. Iman Kristen itu sederhana kok. Sederhana. Gak usah mikir aneh-aneh. Golek kepercayaan yang pasti dia bisa jamin. Wong lek janji gampang gak? Gampang gak ya janji sama orang? Gampang kan? Janji api dijak lungo gampang kan? Kalau nggak ada kenyataan nih. Misal sekarang ada orang menjanjikan surga, lo mati gak bangkit-bangkit. Surga sing nih. Saudara mau percaya nggak? Diajak nang surga, untuk masuk ke surga lewat apa dulu? Untuk masuk ke surga, gimana jalannya? Oke. Untuk masuk ke surga, gimana jalannya? Gak pakai mati nggak? Hah? Pakai mati kan? Berarti orang yang bisa menjanjikan surga harus bisa melewati kematian. Dia harus bisa membuktikan bahwa mati, aku bangkit. Itu membuktikan menang atas maut. Cari siapa yang pernah bangkit. Kalau dia berani janji, dia harus mengalahkan dulu buktinya. Maut itu kalah nggak? Loh kalau maut nggak kalah terus janjinya apa yang dijanjikan? Pak Ayo berani menjanjikan orang tapi Pak Ayo nggak mampu. Janjikan surga, aku tanya, matimu bangkit nggak? Ayo, kalau Pak Ayo bisa bangkit, aku mungkin masih percaya. Tapi masih ada lagi. Lek bangkit tok biasa. Ada orang-orang dibangkitkan juga sama Yesus, dibangkitkan sama Elia dan Elisa. Tapi waktu dia bangkit, tubuhnya jadi wong sakti. Coba. Pintu tembus. Tapi iso mangan, iso ngombe. Hebat nggak? Dan itu dibuktikan semua orang. Dan masih kurang. Masih kurang. Mati di wong akeh, bangkit di delok wong akeh, naik lihat orang banyak. Baru saudara harus yakin. Kenapa? Karena kematiannya pasti, kebangkitannya pasti, kenaikannya pun pasti. Kalau cari kepercayaan, cari iman, cari yang pasti, sanggup. Kita punya dosa kan? Kita bisa punya dosa kan, Pak? Sing kuwasa ngampuni sapa? Yesus. Siapa Kak? Yesus kalau dia bisa ngampuni orang. Tuhan. Makanya waktu Tuhan hidup, dia buktikan dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Karena dia itu Tuhan. Coba. Orang bilang Yesus disalib, Tuhanmu kok mati di Nena. Justru itu kekuatan Tuhan kita. Itu kekuatan terbesar. Ono ta menungso disiksa kaya ngono, tetap memberkati. Dia memberikan penebusan yang luar biasa. Kok bisa kalau apa Pak disalib? Kan Tuhan Maha Kuasa kan gak usah disalib Pak. Langsung aja mati ngadeg meneh. Kan enak begitu.
Gak usah mati, gak usah disalib. Kan enak. Itu Tuhan karepmu dewe. Ya, kenapa Tuhan harus disalib? Untuk membuktikan dia Tuhan, dia harus disalib. Kalau bukan untuk membuktikan, ayo Mazmur 22. Jadi kejadian yang Tuhan Yesus lakukan itu menggenapi semua firman yang sudah muncul. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus waktu disalib ngomong, Allahku, Allahku, kenapa meninggalkan aku? Kok Allahnya meninggalkan Yesus? Betul ya? Sering kan dengar begitu kan? Yesus waktu dia di kayu salib, dia ngomong tentang Mazmur 22. Kenapa harus dia ngomong? Orang Israel selalu menyanyikan lagu ini. Orang Israel selalu menyanyikan lagu ini. Yesus memberi peringatan, aku menggenapi lagu ini. Dan suatu hari nanti engkau akan menyanyikan lagu ini juga. Ya, saya bacakan ya. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi aku tidak tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Suatu hari bangsa Israel akan ditinggal seperti ini. Mereka menyembah Tuhan tapi Tuhan meninggalkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini kalimatnya Yesus untuk orang Israel. Suatu ketika engkau akan menyanyikan seperti ini. Ya. Tetapi aku ini ulat bukan orang, celah bagi manusia, dihina orang banyak. Yesus itu orang Israel. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang Israel. Ini loh, aku seperti ulat, bukan orang, celah bagi manusia, dihina banyak orang. Dan peristiwa itu terjadi pada diri Kristus di kayu salib. Nantinya pun orang Israel pun pasti juga seperti ini. Ya, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Terjadi nggak di kayu salib seperti ini? Terjadi. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Itu orang-orang yang ngomong ya. Biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ini sindirannya orang-orang. Ia menyerah kepada Tuhan. Itu nanti orang Israel pun akan menyerah kepada Tuhan. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Yesus dikepung di kayu salib. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulang terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekar pada langit-langit mulutku dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua yang Yesus lakukan hari itu untuk menggenapi sebuah firman. Untuk mengingatkan orang Israel, pendino loh kau nyanyi lagu ini. Ini loh, dia menggambarkan dirinya sebagai orang Israel. Nanti pada masanya engkau akan berteriak seperti ini. Jadi peristiwa penyaliban itu peristiwa yang sangat membanggakan. Tidak ada yang namanya Tuhan membuktikan kekuatannya pakai cara seperti itu. Kenapa kau harus menderita? Ya, karena manusia selama di bumi kalau lahir pasti manusia selama hidup di bumi, setiap kelahiran pasti berisi tangisan. Karena Tuhan tahu, setiap manusia pasti bisa menderita. Kita ini hidup di dunia pasti menderita. Dunia punya banyak masalah, setuju ya? Ikut Yesus juga banyak masalah atau nggak ada masalah? Coba tak ceritain begini ya. Bapak mau nggak kumpul sama orang yang dibenci sak kampung? Mau nggak Pak Yosua? Ada orang dibenci sak kampung. Bapak mau nggak koncoan sama mereka? Gak mau. Yo. Ada orang dibenci sama satu kampung. Kita mau nggak bersahabat sama orang itu?
Kalau kita bersahabat sama orang yang dibenci sak kampung, berarti kita banyak musuh. Yesus disayang nggak sama dunia? Enggak kan? Yesus dibenci dunia kan? Kalau Yesus dibenci dunia, berarti kita Yesus dibenci dunia, berarti kita Hah? Yesus dibenci, kita disayang. Benci juga. Makanya ikut Yesus itu tambah masalah, karena tambah musuh. Ikut Yesus itu tambah masalah, tambah musuh. Tapi kita tahu Yesus juga kasih kita kekuatan. Ya, Yesus kasih kita kekuatan, dan kekuatannya bukan remeh-temeh, semua kekuatannya. Kolose 1 ayat 10. Yuk. Kolose 1 ayat 10. Jangan bilang Yesus, melok Yesus pasti gak ada masalah. Waduh, tambah ke masalah nih, Bu. Tambah ke masalah nih. Kenapa? Dunia benci dia kok. Makanya banyak orang Kristen, ketika dia menjadi Kristen, yang pertama kali musuh siapa? Keluarga. Karena keluarganya dari bukan Kristen. Dunia itu musuhi Yesus Kristus. Yang dibenci sebetulnya bukan kita. Pak siapa namanya, Pak? Pak Darwin. Pak Darwin ketika menjadi Kristen, Pak David, orang-orang tiba-tiba benci Pak David. Yang dibenci Pak David itu Yesusnya. Yesusnya. Tapi karena Pak David yang percaya, sing dimusuhi Pak David. Makanya enak nggak sebetulnya jadi orang Kristen? Nggak enak. Tapi Tuhan juga kasih kekuatan. Aneh kan? Melok Tuhan kok tambah dimusuhi orang sak kampung. Kan aneh kan? Aneh kan? Dunia milik siapa? Dunia milik siapa? Hah? Semua ini alam semesta miliknya Tuhan. Tapi siapa yang berkuasa di dunia? Yang berusaha menyesatkan anak-anaknya? Iblis. Makanya iblis paling benci kalau ada orang percaya pada Yesus. Kenapa? Kenapa iblis benci orang percaya pada Yesus? Kenapa? Dunia ini dalam kuasanya iblis. Kalau ada orang percaya pada Yesus, kenapa dia benci? Kenapa? Karena kehilangan bolo. Hah? Iblis mau dihukum. Mau apa? Mau dihukum. Mau dihukum enggak, Pak? Iblis kehilangan bolo, Pak. Nanti. Makanya dia perlu orang sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke neraka. Kenapa? Karena itu menyakiti hati Tuhan. Makanya kalau ada orang yang percaya Yesus, pasti dimusuhi sak dunyo. Lek masih sekampung enak Pak sak dunyo, Pak. Dan harus tahu, itu bawa bukti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda jadi orang Kristen gak dimusuhi sama siapa-siapa, aneh ini. Kristen-Kristenan ini. Kalau Anda menjadi orang Kristen, semua orang pasti akan benci pada dirimu. Kenapa? Karena yang benci itu iblis kok. Loh, Alkitab catat kok. Dunia membenci aku, bukan membenci kamu. Karena setan kehilangan bolo. Setan harus punya bolo sebanyak-banyaknya. Makanya kalau ada orang yang bertobat menjadi Kristen, sing bingung sak dunyo. Coba lihat. Pak Ayo jadi Kristen, sing bingung siapa coba? Kalau ada orang menjadi Kristen, dunia bingung. Kalau ada orang menjadi penjahat, nggak ada yang bingung. Coba, orang udah dirampok bingung nggak? Ada orang jadi rampok, jadi pencuri, nggak bingung kok. Tidak ada masuk koran. Bayangkan orang menjadi Kristen. Bayangkan coba. Goleki langsung. Dicari kenapa begini, kenapa begitu. Bojone minggat, anaknya minggat. Kan aneh. Loh, jadi wong apik kok tambah dimusuhi. Aneh kan? Menjadi orang baik kenapa kok dimusuhi? Melok Yesus mau jadi penjahat, Pak. Coba Pak Yesus. Wong melok Yesus jadi penjahat gak? Enggak kan? Tapi kok dimusuhi? Itu kan aneh. Aneh kan? Melok Yesus itu udah diapi, kok tambah dimusuhi? Kan aneh. Makanya tapi Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa, ya. Kolose 1 ayat 10. Karena Tuhan tahu kita banyak musuh. Musuh itu bisa masalah, bisa teman, bisa kawan, bisa kekayaan, bisa godaan, bisa sakit penyakit. Tuhan tahu kita butuh kekuatan. Dia kasih apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya.
serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Orang Kristen pasti harus layak di hadapannya dalam segala hal dan harus memberi buah dan dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11-nya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatannya oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun kita banyak musuh, sekalipun kita banyak masalah, sekalipun kita banyak penderitaan, tapi Tuhan janji dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Enak nggak? Saudara punya masalah, tapi Tuhan berikan kekuatan. Enak nggak? Enak kan? Berarti masalah itu, nih kita bayangkan ya, Tuhan kasih Pak David Roh Kudus. Roh Kudus siapa Pak? Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Pak Yosua dikasih Roh Kudus. Kira-kira Pak, Ibu dikasih Roh Kudus, ada masalah di dunia, enteng nggak? Enteng mengambil Tuhan kok. Enteng. Makanya Tuhan itu luar biasa. Dia tahu dunia banyak penderitaan. Saudara dikasih Roh Kudus untuk menanggung segala. Nih coba lihat. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, supaya kita bisa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dunia ini biasa kok. Pak Yosua kalau ada Roh Kudus, masalahnya hilang nggak Pak? Masalahnya hilang nggak? Orang punya Roh Kudus, masalahnya hilang nggak? Pak David ada Roh Kudus, masalahnya hilang nggak? Enggak, masalah tetap ada. Tapi kita kuat nanggungnya. Kita nggak lari dari firman karena kita kuat. Karena ini cuman sementara. Itu bedanya orang dunia dengan orang Kristen. Kekuatan. Sehingga dalam hidupnya makin susah, makin menderita, makin kelihatan kekuatannya. Itu orang Kristen. Makin menderita, makin susah, makin ditekan, makin kuat. Ya, itu Kristen. Kenapa? Karena kita membuktikan kekuatan kita. Bersama Roh Kudus aku kuat menanggung masalah ini. Ya. Percaya ya sama Tuhan ya? Ya. Kalau cari sesuatu yang pasti, yang bangkit, yang bisa mati, yang bisa bangkit, yang bisa naik ke surga, harus dilalui. Kita semua pasti mati kan? Ya. Karena kita pasti mati, kita cari kehidupan. Karena kita tahu kita pasti mati, kita cari kehidupan. Ya. Jangan cari yang lain-lain. Cari kehidupan, ya. Makanya hari ini mungkin saudara berpikir gini, Tuhan eruh nggak ya masalahku ya? Tahu nggak Tuhan masalah kita? Tuhan eruh nggak sih? Aku butuh iki eruh nggak sih? Tahu dong. Tuhan katakan apa? Tuhan, aku butuh beras, aku butuh mangan, aku butuh pakaian. Tuhan tahu nggak? Terus dia ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah sebelumnya Pak? Segala sesuatu. Nah sebelumnya, janganlah khawatir. Setuju ya? Jangan khawatir perkara makan dan minum. Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir, saudara boleh khawatir nggak? Ayo sing teman. Tuhan ngomong jangan khawatir. Kita boleh khawatir nggak? Harusnya tidak boleh. Tapi kita, berarti kita nggak percaya? Loh coba. Kita lihat ayatnya Matius 6. Satu-satu kita buka ini. Makanya jangan sampai manis di bibir, lain di hati. Kita harus percaya loh siapa Tuhan ini. Kalau Tuhan yang ngomong, harus percaya. Ya Pak ya? Kalau Tuhan yang ngomong, harus percaya. Kalau Pak Yosua yang ngomong, kalau saya yang ngomong jangan khawatir, ojo percaya. Kalau pendeta yang ngomong jangan khawatir, ojo percaya. Kalau Tuhan yang ngomong, harus percaya.
Kalau saya ngomong pun, saudara nggak kenal sama saya, ketemu 1 tahun sekali, terus percaya omonganku tekan dicoba. Makanya harus pinter-pinter. Yang di saya cuma nyampaikan firman, coba lihat. Matius 6 ayat 31. Ini yang ngomong siapa ini? Matius 6:31 yang ngomong siapa ini? Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Sandang, pangan, papan dijamin nggak? Pasti. Tapi kok saya khawatir? Karena tidak mengerti. Nah, karena tidak mengerti atau karena tidak percaya. Ya kan? Kalau kita percaya sama Tuhan, Pak David pinter. Langsung dia ngomong, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Kalau orang nggak mengenal Allah, ketika cari Allah, tujuannya apa? Hah? Cari mangan, sandang, papan. Tuhan ngomong, wong sing nggak kenal ambek aku, golek iku. Tetapi Tuhan katakan gimana nih? Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Makanya Tuhan Maha tahu, dijamin. Wes ta, enak-enak melok Yesus iki. Saudara yakin nggak gitu loh? Saudara yakin kan? Yakin. Sekarang saya mau tes keyakinanmu. Caranya doa piye mbek Tuhan? Kalau kita yakin sama Tuhan, Tuhan Maha tahu nggak? Maha tahu kan? Caranya doa piye, Pak? Ibu, Bapak doanya gimana? Ayo. Ayo Ibu, doanya piye mbek Tuhan? Ayo. Kan Tuhan Maha tahu, Maha segalanya. Tuhan tahu nggak sih Arab ngomong, roh nggak Tuhan? Tahu. Sekarang saya tanya Pak David, waktu Pak David doa ngomongnya apa kira-kira? Ya kalau kita ini berdoa supaya mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah, juga kita mengerti, Oke. dan juga kita baca, Ya. dan kita pikirkan dalam hati dan pikiran. Oke. Berarti nggak pernah minta-minta Pak ya? Waktu doa? Hebat. Ibu minta-minta nggak? Hah? Jujur nggak apa-apa. Wes gak apa-apa Bu, kalau setan ngene iki Bu. Ya? Nah, mengucapkan syukur dalam segala hal. Wes bagus Pak. Wes surga wes pasti ki Pak. Pak Yosua. Waktu doa gimana nih? Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Perlu diomongi nggak? Hah? Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Perlu diomongi nggak? Tuhan, aku butuh beras, aku butuh anakku kawin, butuh anakku wisuda, perlu nggak? Perlu. Lah kalau perlu, Ada ayat yang mengatakan, mintalah atas namaku. mintalah atas namaku, artinya dulu kita nggak ngerti minta kepada siapa. Hari itu Yesus ngomong mintalah dalam namaku. Mintalah apa saja itu minta untuk Roh Kudus, bukan untuk kepentingan diri. Kalau Tuhan Maha tahu, seharusnya nggak usah ngomong Tuhan tahu. Itu baru namanya Tuhan. Ayo kita lihat cek. Tuhannya kita seperti apa ini Pak David? Matius 6 ayatnya ya. Ayat 5. Atau jangan-jangan kita nggak yakin sama Tuhan. Makanya doanya nih. Dan apabila kamu berdoa, ibu-ibu suka berdoa semua kan ya? Janganlah berdoa seperti orang. Saya nggak berani baca, ibu yang baca nih ayo. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Dipuji orang. Wis selesai, mari wis. Ya, terus ayat 6-nya. Tetapi jika engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Nah, saya mau tanya dulu, cara doanya orang Kristen kemana? Hah? Masuk kamar di Masuk pintu, kamar, tutup pintu, kunci. Bener kayak ngono dah? Bener nggak kayak gini iki? Hah? Nah, ini loh. Kunci. Masuk ke kamar. Kamar apa ini?
kamar doa bisa dilihat orang rumah? Bisa. Hah? Dikunci masih ono. Lho lapo Pak David lagi ngono jero kamar doa. Doane 6 jam baru metu. Kamar itu tidak semua orang punya kamar. Tidak semua orang hari ini bisa ke rumah berdoa. Kalau lagi di jalan, gimana cara doanya? Ya dengan pikirannya, Nah. hatinya. Kamar itu adalah hati. Masuklah dalam hatimu, berdoalah kepada Bapa di tempat tersembunyi. Sambil berdiri gini bisa doa sama Tuhan nggak? Bisa. Bisa. Itulah yang namanya doamu di dalam rohmu. Ya. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalas kepadamu. Saudara punya situasi yang paling enak. Doa sama Tuhan tempat paling tersembunyi. Karena tidak ada yang tahu apa yang kau doakan. Hanya Tuhan sendiri yang tahu apa sih kebutuhanmu. Apa kebutuhannya Pak David, Pak Yosua, ibu-ibu ini kebutuhannya apa? Ngomong sama Tuhan hari ini. Nggak usah orang lain tahu. Jangan perlu pendeta tahu. Tapi dalam hatimu Tuhan tahu. Ini hubungan pribadi. Ya, terus ayat 7-nya baca sama-sama. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Apa arti bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah? Terlalu panjang Doanya terlalu panjang terus? dan juga tidak percaya. Hah? Panjang dan mempercayai. Nah, makanya lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Jelas ya? Ini firman yang ngomong. Bukan banyaknya doa, bukan banternya doa. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya lalek Tuhan leren diomongi kayak ngono. Bingung gak Tuhan sak dunya doane kabeh diulang-ulang kabeh, ape turu doane pancet, meneh yo pancet, doane kabeh pancet. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ya, itu Tuhan ciptaan manusia. Kalau kita menciptakan sesuatu, ini sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita anggap sebagai Tuhan. Kita cuma bisa ngomong turu tono aku, turu tono aku, turu tono aku. Karena dia nggak bisa balas. Karena dia mati. Tapi Tuhan yang hidup, dia yang punya kehendak. Dul, sing duwe kehendak aku iki. Aku yang punya kehendak. Aku yang punya karep. Kenapa? Lu wong dhewe luwe kuasa. Kita nggak punya apa-apa loh. Kita ini nunduk sebagai hamba. Tuhan punya kuasa. Sing duwe kuasa, sing biasane yang punya perintah hambane apa tuane? Tuannya. Makanya kalau kita yakin Tuhan kita hidup, dia pasti punya kuasa dan dia punya perintah. Tapi banyak orang dia yang punya perintah. Kalau orang punya perintah, berarti ini nggak ada. Yang dia sembah ini tidak ada. Karena yang dia inginkan hanya kehendakku turu tono. Iku jin. Itu jin. Kalau pada Tuhan, engkau datang pada Tuhan, hanya penuh ucapan syukur. Hanya perlu menundukkan diri. Pak David berani ketemu sama penguasa dunia ini, petentang-petenteng. Berani? Ngomong sak karepe dhewe. Turu tono iki aku nang donya uripku soro. Mbok tek nggone Blitar ora soro. Wani? Nggak mungkin. Anda berhadapan dengan raja di atas segala raja. Pasti penuh dengan hormat dan ucapan syukur. Bahasa Jawa ini gimana kira-kira gini, Pak? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan tiap hari? Aku mbok ngomong nopo? Aku siap. Aku siap. Itu sama Tuhan. Itulah sama Tuhan. Karena dia punya kuasa. Kalau Anda yang jadi Tuhan, Anda punya perintah dan punya keinginan yang harus dituruti. Ingat dong, Tuhan nggak perlu didoakan bertele-tele, karena Tuhan tahu. Ini ayat selanjutnya ya, ayat 8-nya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jelas ya ayatnya ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Orang yang berdoanya. Siapa mereka? Siapa mereka? Kita dulu kalau berdoa bertele-tele. Makanya katanya Tuhan stop. Ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Enak nggak Tuhan kayak gini? Ayo.
Enak nggak punya Tuhan seperti ini? Nggak usah minta, dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Enak nggak? Enak nggak Pak? Yo enak, makanya percaya Yesus wis. Yang pasti. Karena dari tulis kita nggak bisa diganti. Coba diganti. Nggak bisa. Dan ini Tuhan mengatakan sendiri. Kalau dia Tuhan, dia harus punya kehendak. Kalau dia Tuhan, dia pasti tahu apa yang kita perlukan. Itu baru Tuhan. Nggak usah dijaluk, pasti tahu. Kalau dia Tuhan, dia pasti tahu apa yang paling kita butuhkan. Saudara semua hari ini butuh apa sih? Coba. Pak David, Pak Yosua, ibu-ibu di sini paling butuh apa? Butuh duit? Nang bank. Butuh kesembuhan? Nang Puskesmas, ono BPJS. Ya. Kekayaan. Nah, butuh selamat. Siapa yang bisa memberi selamat, Pak David? Yesus. Yesus. Bisa selamat dikasih sama Pak Joni, Pak Yo bisa? Nggak bisa. Cari orang yang nggak bisa kasih. Cari Yesus. Lek golek duit, bisa ke Pak Bodi, bisa ke Pak Yo. Cari kesembuhan, cari BPJS. Cari apa lagi nih? Cari yang sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang, yaitu keselamatan. Kita semua mau pasti mati kok. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya cari yang kekal. Nggak mungkin Tuhan kasih kehidupan cuman umurnya 70 tahun. Ya kan? Hidup enak nggak? Hah? Lolek gak enak? Gak ada urip Tuhan. Hidup ini enak. Dunia ini enak. Karena enak kita mau hidup selamanya. Tapi gak ono gak enak Lucu ya Pak ya? Kita mau hidup dalam kebahagiaan. Di dunia ini kita mengerti namanya penderitaan. Makanya penderitaan kan gak enak. Dan Tuhan janjikan, oke anakku, gak gelem nangis toh, gak gelem loro toh, kepengin guyu terus toh, wis tau ngrasakno gak enak toh, nang surga. Itulah gambarannya Tuhan. Dunia ini gak enak. Tapi kita bisa merasakan hidup yang luar biasa enaknya. Coba bayangkan gini Pak David. Enak yo lek nang urip nang dunia iki gak diutang. Montore api, omane api, bojone ayu, anake ganteng-ganteng. Enak toh, Pak? Bahagia kan? Hah? Lah, kita membayangkan. Tapi Tuhan gak kasih itu di dunia. Tuhan gak kasih itu buat Pak David di dunia. Kenapa? Karena kalau dikasih kekayaan yang luar biasa, kawin mana Pak David kok? Hah? Saiki enggak, lek dikek temenan iya. Hah? Makanya Tuhan kasih yang kekal. Dia kasih Pak David, dia kasih janjinya. Pak, di dunia Anda penuh tangisan. Di surga nggak ada tangisan. Di dunia kita bisa sakit, bisa tua. Di surga nggak bisa tua. Enak nggak? Enak. Makanya itu yang kita kejar hari ini. Urip ming mampir ngombe. Tapi hidup di surga selama-lamanya. Pertaruhkan yang sedikit ini. Pertaruhkan. Suka judi nggak? Suka kan? Pertaruhkan yang sisa ini untuk memperoleh segala-galanya. Ya, kabekno wis. Kabekno uripmu. Persembahkan hidupmu semuanya. Pertaruhkan hidupmu untuk meraih kekekalan ini. Karena ini pertaruhan yang hebat loh. Antara hidup dan mati, antara kekekalan dan kematian. Kalau namanya pertaruhan, jangan gambling. Jangan judi temenan ya. Kita harus pasti menang. Ya. Enak nggak Pak? Bapak berani taruhan gini antara kalah dan menang, atau cari yang pasti menang? Nah ya iku kabeh wong pasti. Lek jenenge tombokan golek sing pasti menang. Dan Yesus menjanjikan itu semua. Yesus menjanjikan itu. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, sampai di sini ceritanya. Nah, kan gampang Pak ya. Jaminannya mung percaya tok bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak percaya Yesus, selamat nggak? Kenapa kok nggak? Kenapa kok nggak? Ini jawabannya Pak. Lek kon nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti kon nuduh Allah bojo. Allah bojo, dosa nggak? Allah bojo. Misalnya sekarang ini, Pak David lihat. Allah bisa nggak bisa kan? Allah jadi manusia, kita ngomong bojo. Sing bojo siapa berarti? Manusianya. Ketika Allah jadi manusia, kita ngomong bojo. Menghujat nggak? Menista nggak? Menista.
Makanya ada dosa yang tidak disadari. Tidak ada kebaikan kita. Sekalipun kita baiknya kayak malaikat, tapi ketika menuduh Allah berdusta, itu dosa. Cukup berapa dosa untuk masuk ke neraka? Ayo. Satu saja. Tidak percaya. Dan menuduh Allah pembohong, itu dosa. Cukup satu dosa untuk ngantar ke neraka. Cukup satu tok. Berapa kebaikan untuk sampai ke surga? Kalau untuk kebaikan sih banyak. Ya, Berapa yang bisa nyampe surga? berarti tidak ada Ayo. sebuah kebaikan bisa memasukkan kita ke surga. Setuju. Kebaikan tidak ada yang sanggup untuk mengantar ke surga tadi. Contoh tadi ibu tadi punya rumah, orang bertamu pasti pakaian bagus. Kebaikan jangan ditonjolkan karena kita manusia. Manusia itu selalu hidupnya harus berbuat baik karena kita manusia. Kalau manusia berbuat jahat berarti dia menyalahi kodrat nggak, Pak? Menungso lahir urepe mateni wong tok, bojoki wong, metengi wong, menungso nggak? Bisa nggak manusia seperti itu? Manusia yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, makanya manusia itu pada dasarnya pasti baik. Pasti manusia itu ingin menyenangkan yang kuasa. Makanya kebaikan kita nggak akan sanggup ngantar ke surga. Karena itu biasa. Jangan bangga dengan kebaikan. Satu kali salah kalau sih bisa nyelamat no. Satu dosa tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya. Kebaikan harus. Orang Kristen nggak baik, bisa nggak? Jari ini orang Kristen, tapi ODP jahat. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Masuk surga nggak kayak gitu? Nah, saya setuju. Kalau ada yang ngomong orang Kristen pasti selamat, tapi jahat, ya nggak bisa. Makanya keselamatan itu setelah percaya Yesus, hidupnya berubah. Ya. Yesus menjanjikan keselamatan, iya. Sekali Bapak percaya sama Yesus hari ini, langsung selamat, bodoh-bodoh disalib. Langsung mati selamat. Tapi lek urip nanti dulu. Harus hidup sesuai firman. Ya? Setuju ya? Cocok jadi gembala. Ya, cocok jadi gembala. Hah? Calon gembala atau sudah gembala ini? Sudah gembala ya? Puji Tuhan, Pak. Jemaatnya diantar ke surga semua. Ya. Apa yang Pak David sampaikan pasti membawa jemaat untuk menuju surga. Tapi kalau Pak David mulai membawa jemaat untuk menjadi kaya, hati-hati. Ya. Kalau membawa jemaat menjadi kaya sama membawa jemaat menuju surga enak, Andi? Kalau ingin menjadi kaya kerja. Nah, iki cocok iki. Ini cocok, tepuk tangan buat Pak David, ya. Hati-hati. Kerja jangan makan. Nah, hati-hati. Kalau ada yang menjanjikan sesuatu, melok Kristen, gak ono masalah, hati-hati. Iku bojo. Yesus musuhnya wong sekampung, bahkan sedunia kok gak ono masalah piye to? Ya, ada yang menjanjikan melok Yesus iso jadi sugih, hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, aku gak wani ngomong, Pak David ngomong, iku penipuan dari Pak David. Kenapa? Karena lek awakmu sugih, diberkati, biasanya lupa dan jahat. kalau kita punya jemaat sugih-sugih enak nggak, Pak David? Iyalah, boleh saja. Nah, enak kan? Tetapi, nah, kalau yang kaya pelit. nah, tapi biasa, nah, lebih kita ajak, ya, kerajaan sorga dari kita aja masuk ke neraka. Ya, dah, wis cocok wis iki ya. Orang Surabaya tak ajak mrene kabeh, Pak. Supaya belajar firman. Di sini firmannya lebih hebat. Kenapa? Karena ngajak ke surga. Kalau ngajak ke mall, ngajak kan wis jadi dituruti, ya. Jadi dituruti. Di sini lebih enak. Nah, wis. Mau diajak ke Bali, ke Jakarta atau ke surga? Surga saja. Nah, Pak David ke surga, Ibu mau kemana? Ke Bali? Jakarta? Hah? Berkali-kali ke Bali. Nah, Bali-Bali bosan Pak ya, ngono-ngono tok ya. Coba, lebih enak. Nah, lebih enak diajak ke surga, diajak ke Amerika Pak, mau Pak? Ya kan? Nah,
asal kita bukan dari dunia. Ketika kita mengenal Kristus, kita jadi anak-anaknya. Dan ingin Allah, anak Allah omane ning ndi? Anak Allah omane ning ndi? Anak Allah omane ning surga. Ning bumi iki mek mampir ngombe. Omahku sing temen nang surga. Lek anake setan? Di dunia ini. Makanya mirip ini. Nah, di neraka nanti enak jadi anaknya Tuhan. Bisa nggak manusia jadi anak Tuhan? Bisa. Bisa lah, lek nggak bisa duduk Tuhan. Kalau dia nggak bisa, dia bukan Tuhan. Makanya Tuhan menawarkan, jadi anakku nggak? Yesus adalah penggambaran. Dia, Yesus itu kita. Dan Bapa itu adalah Yesus sendiri. Ya, itu penggambaran perumpamaan paling gampang. Ya, yakinlah hari ini. Jangan cari yang nggak pasti, tapi cari yang pasti. Ya, kita tutup satu lagu ya. Jika Roh Kudus ya. Pak Joni bantu Pak Joni sama Pak. Pak Yo, bantu Pak Yo. Oh, saya nyanyikan ini, kami umatmu aja. Padamu aku berbakti ya. Padamu Tuhan aku berbakti, padamu Yesus aku berserah, padamu Tuhan aku belajar, padamu Yesus aku beriman, padamu Tuhan ku berikan segalanya, padamu Yesus ku persembahkan hidupku, padamu Tuhan ku sujud dan menyembah, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, tiada nama lain, tiada nama lain selain Yesus. Padamu Tuhan aku berbakti, padamu Yesus aku berserah, padamu Tuhan aku belajar, padamu Yesus aku beriman, padamu Tuhan ku berikan segalanya, padamu Yesus ku persembahkan hidupku, padamu Tuhan ku sujud dan menyembah, hanya di dalam nama
tiada nama lain selain Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, tiada nama lain, tiada nama lain selain Yesus, tiada nama lain, tiada nama lain selain Yesus. Bapa di surga, sesuai firman-Mu, tidak ada keselamatan dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup memberikan keselamatan. Juga janji-Mu yang terlalu indah Tuhan, ketika Engkau menjanjikan jangan takut dan jangan gelisah hatimu, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Sebuah janji yang terlalu hebat bagi kami Tuhan. Kami melihat suatu bukti bahwa Engkau sama seperti kami. Engkau mati dan Engkau mengalahkan maut, dan Engkau bangkit dan Engkau terangkat ke surga. Semua disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada masanya. Dan kami orang-orang yang mempercayai apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Itu yang kami percayai. Bapa, Engkau bukan sebuah dongeng, Engkau sebuah fakta yang tidak terbantahkan dimanapun. Semua dunia membenci Engkau, bertujuan untuk supaya iman kami goyang. Tapi kami hari ini percaya bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, ampuni kami, supaya kami semua orang di sini menjadi anak-anak-Mu yang layak dan menerima sebuah janji yang begitu indah. Hanya iman yang kami perlukan untuk diri-Mu Tuhan, untuk kami memperoleh kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.